Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Saat menggali di halaman belakang, wanita menemukan peti dan membukanya 3 tahun kemudian. Dikutip dari berita11.com, seorang wanita menemukan peti saat menggali di halaman belakang rumahnya dan melupakannya setelah menyembunyikannya dari suaminya. Tapi 3 tahun kemudian dia tiba-tiba mengingatnya dan memutuskan untuk membukanya. Lexi Owen sudah bosan memberitahu suaminya, Thomas, bahwa dia tidak bisa mengharapkannya untuk menjaga seluruh rumah. Sementara yang dia lakukan hanyalah berbaring di sofa, menenggak bir dan menonton acara televisi, dan membual tentang upahnya yang kecil yang nyaris tidak membantu mereka menghasilkan uang. Tapi Thomas adalah tipe suami yang tidak mau mengalah. Lexi seperti kambing gila yang hanya mengomel sepanjang hari. Permohonan dan keluhannya tidak didengar. Jadi dia memutuskan untuk menceraikannya. Tetapi untuk melakukan itu, dia membutuhkan uang untuk melindungi dirinya dan gadis kembar tiganya. Karena rumah sederhana mereka di pedesaan adalah milik Thomas. Jadi dia memutuskan untuk membuat pertanian mini di halaman belakang mereka, menjual hasil panen ke kota dan menggunakan hasilnya untuk membayar perceraian mereka. Dia tahu itu akan membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi itu akan sepadan. Sedikit demi sedikit dia memulai proses menggali di halaman belakang rumahnya dan suatu hari dia menemukan sebuah peti. Sebuah kotak timah berwarna kuning bundar dengan pengait yang catnya sudah mulai mengelupas di beberapa titik. Dia mengeluarkannya dari tanah dan mulai membersihkannya. Ketika dia mendengar suara mobil Thomas, dia kembali ke rumah. Jadi dia buru-buru mengambilnya dan meletakkannya di ruang bawah tanah di bawah selimut tua, di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Ketika Thomas melihatnya berjalan di sekitar rumah dengan pakaian kotor, dia mengolok-oloknya. Sepertinya kamu muak membuat pertanian konyol milikmu itu. Terimalah Lexi, kamu tidak lebih dari seorang ibu rumah tangga. Kamu akan mati kelaparan jika aku tidak membawa uang ke rumah ini. Oh Thomas, balas Lexi marah. Kamu brengsek. Dan yang bisa kamu lakukan hanyalah membual tentang penghasilanmu yang sedikit. Tunggu saja, aku akan memastikan putriku dan aku tidak harus bergantung pada orang idiot sepertimu. Dia menyeringai. Oh Tuhan, aku takut istriku akan memukuliku dengan kebun dapur mungilnya. Kamu mau, Lexi? Lexi tahu tidak ada gunanya berdebat dengan Thomas tentang apapun. Jadi dia pergi tanpa menanggapi. Dia melanjutkan ke halaman belakang dan mengambil sekop untuk melanjutkan menggali ketika dia melihat catatan kusut di dekat sebidang tanah di mana dia menemukan peti itu. Dia mengambilnya untuk membacanya dan menemukan tulisan aneh di dalamnya. Semakin Anda membuka peti itu, semakin banyak yang akan Anda dapatkan. Pada titik ini, Lexi sangat ingin membuka peti dan menemukan apa yang ada di dalamnya. Dia bertekad untuk membukanya, tetapi sesuatu yang buruk terjadi hari itu yang mencegahnya melakukannya. Lexi sedang memasukkan beberapa pakaian ke dalam mesin cuci ketika dia mencium sesuatu yang aneh dari kemeja Thomas. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa itu adalah parfum-parfum wanita. Tepatnya, dan yang lebih penting itu bukan yang dia kenakan. Sebenarnya baunya lebih seperti lavender dan Lexi alergi terhadapnya. Apakah dia mengkhianati saya? Lexi sangat marah dan menangis secara bersamaan. Dia tahu Thomas pemalas, tapi juga penipu. Dia tidak mengharapkannya dan sebagian dari dirinya menolak untuk mempercayainya. Tapi hatinya menyarankan sebaliknya. Jadi keesokan harinya ketika Thomas berangkat kerja, dia diam-diam mengikutinya.
Saat itulah dia melihat mereka. Di luar penampungan hewan tempat dia bekerja, Thomas dengan penuh gairah mencium seorang gadis berambut coklat di dalam mobilnya. Mereka saling berhadapan dan Lexi tidak bisa mempercayai matanya. Dia menangis dalam perjalanan pulang hari itu, mengutuk dirinya sendiri karena menikahi pria seperti Thomas. Tapi dia memutuskan untuk tidak membiarkannya lolos, jadi dia menghadapinya ketika dia kembali ke rumah malam itu. Aku memperhatikanmu dengan wanita itu, Thomas. Kamu tidur dengannya, kan? Apa kamu tidak merasa malu pada dirimu sendiri? Dia berteriak. Jadi, Thomas tertawa histeris. Dia seksi dan dia kaya. Dia putri pemilik tempat penampungan hewan. Kamu ayah dari 3 anak perempuan, Thomas. Dan kamu berani mengatakan itu dengan santai. Dia tertawa. Oh, ayolah sayang, aku juga membutuhkanmu. Aku butuh seseorang untuk menjaga anak-anak kita agar aku bisa menjalani hidupku dengan damai. Jadi aku tidak membencimu, Lexi. Jangan merasa buruk. Rahang Lexi jatuh ke lantai saat mendengar itu. Aku tidak percaya aku menikah dengan pria sepertimu, Thomas. Kamu bahkan bukan manusia. Kamu tahu ini sudah berakhir. Aku akan menceraikanmu. Aku akan pergi ke pengacara besok. Tentu. Seolah-olah kamu punya nyali untuk melakukan hal seperti itu. Tapi Lexi tidak bercanda. Dia benar-benar mengajukan gugatan cerai yang mengejutkan Thomas. Akibatnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat hidup Lexi lebih sulit. Mengklaim dia tidak akan menceraikannya dan memaksanya untuk bekerja sebagai pelayan di sekitar rumah selama sisa hidupnya. Tapi 3 tahun kemudian Lexi bebas. Meskipun butuh waktu, uang, dan kesabaran seperti menanggung ejekan suaminya saat dia bekerja di pertanian mini dan menjual sendiri hasilnya, atau merawat anak-anak mereka dan mengelola memasak dan membersihkan, sementara Thomas tidak melakukan apa-apa selain berbaring di sofa dan minum bir. Dia akhirnya mengungkapkan perselingkuhannya di pengadilan dan menang. Bahkan dia mendapat bagian yang lebih besar dari rumah pedesaan mereka. Tetapi dia memutuskan untuk menyewakan bagiannya dan pindah bersama putrinya ke rumah baru. Suatu pagi yang cerah, dia sedang membersihkan ruang bawah tanah sebelum pindah. Ketika dia menemukan peti itu lagi, dia benar-benar melupakannya karena kekacauan yang dia alami selama beberapa tahun terakhir. Tetapi ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan diri. Dia membukanya untuk menemukan apa yang ada di dalamnya. Ketika grendel yang hampir berkarat di bagian depan terbuka, dia menemukan tas putih terbungkus tali di dalamnya. Dia buru-buru melepaskan tali dan tidak bisa mempercayai matanya ketika dia menemukan permata dan koin emas di dalamnya. Mata Lexi melebar karena terkejut. Ya ampun, apakah ini semua emas asli? Dia sangat gembira dengan penemuannya sehingga dia menyembunyikannya di dompetnya dan segera membawanya ke toko perhiasan untuk dinilai. Dan toko perhiasan itu, ya, dia punya banyak hal untuk dikatakan. Apa yang kami lihat, Bu? Nilainya ribuan dolar, katanya. Potongan-potongan ini dirancang dengan rumit, antik, dan mahal. Sejujurnya, jika Anda menyimpannya selama beberapa tahun lagi, Anda mungkin bisa menjualnya di pelelangan karena desain ini langka. Ketika Lexi mendengar kata-kata itu, dia ingat catatan yang dia temukan. Semakin Anda membukanya, semakin banyak yang akan Anda dapatkan. Itu benar, tetapi toko perhiasan itu salah tentang mereka. Di pelelangan, potongan-potongan itu dijual dengan harga 3 juta dolar dan bukan hanya beberapa ribu dolar. Lexi dan gadis-gadisnya tidak perlu khawatir tentang apapun lagi setelah itu. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar dan menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Namun dia bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan pertanian mini yang dia bangun selama bertahun-tahun. Sejak di sanalah dia menemukan peti itu, harta yang merubah hidup dia dan putrinya selamanya. Nah, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini? Karma akan menyusulmu.
Thomas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, sementara Lexi dan putri-putrinya hidup bahagia. Hidup mengejutkan Anda ketika Anda tidak mengharapkannya. Lexi tidak pernah menyangka dia akan menemukan peti acak dan menemukan permata di dalamnya yang akan dijual jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.